pertama mungkin masalah akses. Kami masih meminta terus untuk kemudian jalan dari Langgapulu ke Namu itu diperhatikan. Kalau untuk kami sendiri yang mengerjakan itu kan hal yang tidak mungkin. Jadi kami memohon dan meminta kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk melirik, karena desa kami ini sangat mempunyai potensi yang sangat besar untuk negara kita ini. Jadi itu yang saya lakukan, meminta dan mengharapkan pemerintah daerah untuk mengaspal jalan kami sehingga mempermudah wisatawan untuk menjangkau desa kami ini. Kemudian fasilitas kami di sini masih sangat terbatas, Pak. Dari mulai kasebo kami masih minim, bahkan untuk dari pemerintah kami baru punya 3, satu kasebo darat, 2 kasebo yang di darat, 1 kasebo yang di laut. Nah, itu kami masih merasa belum cukup untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Itu untuk kasebo kami masih kurang, dan kami berencana untuk menambah terus. Selagi dana kami ada, kami akan terus membuat terobosan biar ada pengembangan. Oke, perjalanan kita hari ini, kita sudah berada di salah satu destinasi wisata desa. Ini desa wisata Namu. Pantai yang memiliki pasir putih yang sangat indah. Letaknya ini di kecamatan di desa Namu, Kecamatan Launti, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah hari ini saya sudah bersama dengan Pak Nixon ini, Kepala Desa Namu, yang anak muda juga beliau ini, punya visi yang kuat dalam membangun desa. Saya akan berbincang lebih jauh ini, mungkin Pak Desa bisa memberikan kita gambaran soal mungkin awal mula yang sehingga destinasi wisata ini muncul. Awalnya seperti apa, Pak Desa? Awalnya itu terinspirasi dari masyarakat itu sendiri untuk membangun salah satu destinasi wisata. Pada tahun 2017 ada komunitas yang di sini untuk melihat potensi-potensi yang ada di desa ini. Ternyata mereka melihat bahwa wah, ini kampung bagus kalau ditulis menjadi sebuah desa wisata. Nah, jadi di tahun itu mereka berkolaborasi dengan masyarakat untuk membentuk sebuah desa yang di dalamnya ada wisata. Seperti itu. Jadi nama komunitasnya itu Ruruhi, yang tergabung dari beberapa komunitas. Mereka membantu warga di sini untuk mempromosikan desa ini. Sehingga dibentuklah SK Wisata pada tahun 2017. Jadi keluar SK Desa Wisata Namu itu 2017. Kemudian diresmikan di akhir tahun 2017 masuk ke 2018 oleh Bupati Konawe Selatan, beliau Haji Surunudin itu, yang dihadiri dari beberapa kandidat seperti dari komunitas, praktisi, jadi terkumpul semua di sini. Terus yang kemudian sejak misalnya munculnya destinasi wisata di tahun 2017 itu, tentu ini kan mengalami perkembangan yang cukup signifikan ini. Saya lihat mungkin pada sisi promosi ataupun peningkatan infrastruktur di sini. Tentu kan pasti Pak Desa kan pasti punya inspirasi pengembangan, karena seperti tadi selain sudah dieskakan sebagai destinasi wisata desa, tentu kan kalau Pak Desa melihat ini dari awal itu perkembangannya kayak apa? Maksudnya baik dari pengunjung, terus yang kemudian dari perkembangan infrastruktur di sini dan lain sebagainya, itu seperti apa, bisa dikasih gambaran ke kita, Pak Desa? Kalau pada saat di tahun 2017 itu awal-awal perintisan desa ini menjadi sebuah desa wisata, itu kami membangun SDM-nya dulu, Pak.
karena tidak mungkin berkembang kalau di desa itu SDM-nya sangat minim. Jadi pertama kami bikin warga biar paham apa maksud dan tujuan ketika wisata itu kita ditempatkan di sini. Nah, ketika mereka paham, mereka sudah ada antusias untuk membantu berkolaborasi dengan antara pemerintah, komunitas, dan warga itu sendiri. Nah, setelah itu pemerintah kabupaten juga dalam hal ini Konawe Selatan itu sangat mengambil di sini dia membantu membangun fasilitas seperti jembatan. Di situ mulai berkembang. Di samping itu juga para teman-teman yang bagian promosi media, tidak lupa juga mereka bekerja keras untuk membantu meningkatkan promosi marketing di desa wisata ini. Nah, kunjungan kemarin di tahun 2018 itu membludak, naik. Di tahun 2020 dia down pas COVID itu turun drastis, dan sampai di 2021, 2022 bahkan namu ini hilang. Nah, pasca pelantikan saya, kebetulan saya terpilih di tahun 2022, bulan 5. Saya dilantik bulan Juni, tanggal 30. Saya melihat bahwa namu ini harus dikembangkan wisatanya. Jadi yang saya harus bikin memulihkan trauma masyarakat yang kemarin, yang sudah bekerja keras tiba-tiba hilang karena totalitas dalam mengembangkan desa wisata itu tidak ada. Jadi saya memulihkan trauma masyarakat, kembali mengedukasi masyarakat bahwa desa wisata ini bukan hanya dari segmen ekonomi, tapi semua divisi dia bisa bangkitkan, semua mata pencaharian bisa dikembangkan di sini. Nah, dari situ saya berinisiatif untuk mencari salah satu praktisi yang bisa membantu saya. Saya kebetulan ketemu dengan Pak Ahmad Nisar, yang biasa saya panggil Om Ino. Pada saat di Bali saya ketemu dia, satu pesawat, saya ajak dia, Om bisa tidak bantu saya untuk kembangkan desa saya. Desa saya itu potensinya banyak. Nah, dia bilang, saya mungkin belum ada waktu untuk sekarang, tapi nantilah kalau kembali di Kendari kita diskusi. Dan alhamdulillah dia mau bantu. Nah, pada saat itu 2022 akhir dia turun ke sini, kita cari lagi potensi yang ada di desa, kita kembangkan. Nah, itu muncul ide-ide baru, sehingga kami bersemangat lagi. Saya kumpul masyarakat, ini orang yang akan bantu kita. Tanpa dia kita tidak akan bisa, tapi tidak akan bisa juga berkembang kalau kita tidak bersinergi dengan dia. Intinya kita semua masyarakat yang harus menentukan nasib desa wisata kita ini. Kalau yang dilakukan Pak Desa tadi soal mesti mengembalikan yang disebut Pak Desa tadi trauma atau kepercayaan diri kembali masyarakat untuk desa Namu itu untuk membangkitkan destinasi wisata ini kayak apa misalnya? Yang saya buat itu pertama saya kumpul dengan masyarakat, mengedukasi bahwa ketika desa wisata kita ini jalan, bukan hanya pengelola yang bisa mendapatkan uang, tapi semua masyarakat yang punya kreativitas, dia bisa jual di sini. Nah, dari situ mereka masih acuh tak acuh. Nah, sejak dari situ saya berinisiatif bahwa kenapa saya tidak buat biar masyarakat punya penghasilan. Jadi saya buka peluang untuk masyarakat yang punya lahan boleh mungut di ayah untuk kebersihan. Kalau untuk parkir kami belum punya dasar waktu itu, belum ada payung hukum untuk kami pegang. Jadi kami hanya bikin donasi kebersihan. Jadi setiap wisatawan yang datang kami minta 5.000 untuk
biaya kebersihan karena kami sewa anak-anak untuk bersihkan pantai. Dari situ antusias masyarakat mulai terbuka. Dan kemudian rumah-rumah warga kami jadikan homestay. Jadi wisatawan yang mau datang, kita mau nginap, ya kami arahkan di rumah warga untuk nginap, dan sewanya ya tergantung yang punya rumah. Nah, itu upaya-upaya saya kemarin untuk membangkitkan semangat masyarakat untuk memberi kami peluang mengembangkan desa wisata ini. Berbeda, Pak. Luar biasa sekali itu langkah-langkah dan istilahnya gerakannya. Sampai sejauh ini kan istilahnya desa wisata Namo ini kan bangkit kembali lah, bisa dikatakan seperti itu. Tentu kan Pak Desa ini tentu punya bayangan-bayangan tentu pengembangan ke depan, karena saya punya keyakinan kan Pak Desa tidak akan berhenti misalnya melihat Pantai Namo hanya sampai di sini. Betul. Meskipun sudah sangat berkembang, kira-kira di bayangan Pak Desa itu ke depan ini Pantai Namo ini mau bisa pakai infrastruktur, misalnya gazebo atau fasilitas-fasilitas yang lain. Kan saya lihat di sini ada beberapa fasilitas kayak banana boat, ada beberapa yang lain ini. Bagaimana Pak Desa, maksudnya Harapan ke depannya? Ya, maksudnya bayangan pengembangan destinasi wisata ini ke depan. Jadi untuk rencana pengembangan kami ke depan itu biar berkelanjutan. Pertama mungkin masalah akses, kami masih meminta terus untuk kemudian jalan dari Langgapulu ke Namo itu diperhatikan. Kalau untuk kami sendiri yang mengerjakan itu kan hal yang tidak mungkin. Jadi kami memohon dan meminta kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk melirik, karena desa kami ini sangat mempunyai potensi yang sangat besar untuk negara kita ini. Jadi itu yang saya lakukan, meminta dan mengharapkan pemerintah daerah untuk mengaspal jalan kami sehingga mempermudah wisatawan untuk menjangkau desa kami ini. Kemudian fasilitas kami di sini masih sangat terbatas, Pak. Dari mulai kasebo kami masih minim, bahkan untuk dari pemerintah kami baru punya 3, satu kasebo darat, 2 kasebo yang di darat, 1 kasebo yang di laut. Nah, itu kami masih merasa belum cukup untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Itu untuk kasebo kami masih kurang, dan kami berencana untuk menambah terus. Selagi dana kami ada, kami akan terus membuat terobosan biar ada pengembangan. Kalau misalnya Pak Desa melihat ini wisatawan, apakah misalnya dari mana saja nih kalau misalnya Pak Desa pantau ini, maksudnya dari perkembangan terakhir ini? Kalau dari wisatawan kemarin itu ada yang dari luar negeri juga, dari Amerika ada, kemudian ada dari Perancis juga kemarin ada. Di luar dari situ kami juga kebanyakan pengunjung lokal, khususnya masyarakat Konsel, Kendari, Kolaka Utara. Kemarin waktu saya jalan-jalan ke pengunjung, ternyata ada yang dari Kolaka Utara, kemudian ada dari Kolaka, dari Raha juga malah ada. Jadi ya saya sangat bersyukur itu, Pak, bisa dikunjungi sama orang luar. Alhamdulillah. Yang mungkin saya ingin tahu juga, mungkin kan sudah dikasih gambaran tadi bahwa sentuhan pemerintah kan sudah sangat membantu lah pada sisi pengadaan fasilitas ya. Kalau bisa digambarkan kayak kita, mungkin sentuhan pemerintah itu baik pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi atau pemerintah pusat yang sudah ada di sini, apa saja bisa? Kalau untuk sentuhan dari pemerintah ini sejauh ini baru pemerintah kabupaten. Kabupaten itu memberikan fasilitas jembatan, kemudian ini jalan lingkar yang akses dari Dusun 2 yang menghubungkan ke Dusun 3. Terus ada MCK juga, TIC, tempat
berkantornya para Pokdarwis kami. Kemudian ada taman yang dibangun oleh Pemda itu di sebelah Tanjung Santigi. Nah itu baru itu yang kami dapat dari pemerintah kabupaten. Kalau untuk provinsi memang belum ada, tapi koordinasi kami tetap berjalan terus untuk bagaimana bisa mendapatkan bantuan untuk pengembangan desa kami. Sebetulnya ini langkah-langkah yang dilakukan Pak Desa itu sangat luar biasa. Langkah promosi sudah jalan, terus yang kemudian komunikasi dengan pemerintah daerah juga sudah sangat luar biasa. Mungkin yang paling akhir saja nih, kira-kira harapannya Pak Desa ini terhadap secara umum pemerintah, baik itu pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, soal pengembangan destinasi wisata di sini maupun secara umum pengembangan potensi desa yang ada di Harapannya, ya, saya harapannya pada pemerintah, maksudnya di semua level pemerintah. kalau harapan kami khususnya masyarakat Desa Namu, mungkin yang paling prioritas itu hanya masalah akses, Pak. Aksesnya itu sekarang kalau hujan masih ekstrim, dan bahkan bisa wisatawan lolos, bisa tidak, karena jalannya itu licin ketika hujan. Itu harapan kami supaya bisa cepat diaspal biar kunjungan kami itu bisa lebih lancar dan bertambah lagi dari kunjungan kemarin. Yang kedua, masalah jalan desa kami yang sudah hancur karena regulasi kemarin kami di awal kami membiarkan kendaraan wisatawan itu los ke perkampungan. Nah itu, jadi rabat jalan kami itu pecah-pecah, mungkin bisa dibantu untuk dirabat beton. Kemudian fasilitas-fasilitas yang memang masih minim di Namu, utamanya masalah tempat penginapan itu kami masih kurang. Ketika kunjungan itu banyak, tapi penginapan itu kurang, tidak cukup. Mungkin pemerintah bisa bantu membuatkan kami homestay, entah itu homestay yang melengket ke warga atau homestay yang secara umum, yang secara khusus dibangun oleh pemerintah kabupaten ataupun pusat. Kemudian masalah regulasi, mungkin kami bisa dibuatkan regulasi yang mengatur biar wisatawan yang masuk itu bisa lebih tertib. Karena kami di sini jujur untuk perdanya saja kemarin kami belum dapat. Terus untuk retribusi masuk, kami harap pemerintah Kabupaten Konawe Selatan juga jangan terlalu tinggi, karena kasihan pengunjung dari jauh sudah aksesnya susah, datang di sini mau dikasih bayar tinggi. Jadi retribusi yang di perda kemarin yang pernah disosialisasikan oleh kabupaten itu menurut saya sangat mahal, karena 15.000 per orang. Itu di luar parkiran motor sama motor. Parkiran itu mobil 25. Jadi sangat-sangat ya kasihan juga untuk wisatawan yang level ekonomi ke bawah. Itu mungkin harapan-harapan dari Pak Desa tadi. Pak Desa tadi sudah memberikan penjelasan yang sangat luar biasa. Terus yang kemudian inisiatif beliau untuk membangun destinasi wisata Desa Namu sangat menginspirasi kita juga. Dan tentu pada kesempatan ini saya sangat berharap kita lagi-lagi Pak Desa membangun kolaborasi ya, semua pihak, baik dari kelompok sadar wisata tadi, terus yang kemudian ada pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, dan seluruh stakeholder yang lain. Kita tentu berharap destinasi wisata di Namu ini bisa semakin berkembang di masa-masa yang akan datang, infrastrukturnya juga dipenuhi, dan yang paling penting sebetulnya di semua destinasi wisata, kalau misalnya destinasi wisata itu tumbuh, bangkit,
itu akan mendorong tumbuhnya kesejahteraan masyarakat di sekitar. Tentu itu yang menjadi harapan kita semua. Mungkin pada saat terakhir ini mungkin kata-kata yang bisa mungkin ajakan atau apa kepada seluruh masyarakat terhadap destinasi wisata sini. Jadi mungkin ajakan saya untuk seluruh masyarakat Sultra, ayo berkunjung ke Namu, ya, karena wisata Desa Namu itu sangat luar biasa, ya. Dan goal kami semoga bisa sejajar dengan wisata-wisata yang ada di Indonesia ini, seperti Bali, kami bisa sejajar dengan mereka. Itu goal kami. Siap. Ya. Saya kira Pak Desa keren. Siap. Kita sama-sama nikmati ini keindahan destinasi wisata Desa Namu. Kita dengan kita hadir di sini, insya Allah selain kita berkontribusi positif terhadap pengembangan ekonomi di desa, kita juga berniat yang sama dalam mengembangkan seluruh destinasi wisata di Sulawesi Tenggara. Oke?